Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat peta topografi, kurang lebihnya kayak gini. Oke, mari kita masuk ke videonya. Terima kasih. Peta topografi itu adalah peta ketinggian. Nah, biasanya kita dapat datanya itu dari Datadem. Nah, di sini saya sudah download Datademnya dari InAgeoPortal ya. Kalau teman-teman mau download di InAgeoPortal. Nah, jadi kita pilih dulu petanya ke Datademnya. Jadi di sini saya mau membuat peta untuk kota Sawah Lunto. Nah, di sini spasialnya atau koordinatnya belum diketahui, kita okekan dulu. Nah, kalau kayak gini, ini ada beberapa yang nggak termasuk, kita cek dulu. Nah, kayak ini nggak diperlukan karena yang kita butuh itu hanya untuk Sawah Lunto. Nah, berarti ini yang kurang, kita cek lagi. Ini oke. Nah, ini yang nggak usah. Nah, ambil satu lagi, ini dia. Nah, oke, ini demnya udah 4. Nah, jadi nanti kita satukan dulu data demnya, baru kita bikin peta topografinya ya. Nah, di sini kan tadi georeferencingnya belum ada atau koordinatnya belum ada. Jadi kita kasih dulu caranya, klik Art Toolbox, pilih Data Management Tools, kemudian Prediction and Transformation, kemudian Define Project. Nah, kita pilih yang ini dulu. Lalu ini koordinatnya kan masih belum ada nih, kita kasih jadi UGS 1984 aja. Kemudian oke. Nah, udah. Selanjutnya yang kedua, kan dia ada 4 datanya, yang ini sama kayak gitu. Udah sampai ini yang keempat ya. Jadi ini bisa dipakai juga untuk yang lain. Misalnya teman-teman ada SHP yang udah di-download, kemudian koordinatnya nggak ada, jadi teman-teman bisa pakai ini Define Project. Nah, kalau semuanya udah, kita cek dulu. Nah, ini udah ada koordinatnya. Nah, ini karena masih belum kelihatan, tuh masih kosong, kita pindah aja ke halaman baru. Kita copy semuanya. Nah, ini udah muncul kan koordinatnya. Oke. Nah, kalau udah, yang ini tinggal ditutup aja karena nggak boleh 2 kali atau 2 layar yang terbuka. Nah, kalau udah, tinggal kita satukan dulu si dem ini. Caranya, klik Art Toolbox lagi, pilih Data Management Tools lagi, kemudian raster dataset ya, lalu mosaic to neo raster, gabungin ke
raster baru. Nah, kita masukin aja ke empatnya, pilih yang di sini, shift sampai bawah, di drag ke sini. Nah, output penyimpanannya simpan misalnya di sini ya, mosaic dan add. Kita kembali dulu, add. Nah, ini namanya, kita kasih namanya misalnya mosaic .tif nya jangan lupa karena ini adalah tipe datanya. Kemudian spesialnya kita kosongkan. Untuk pixel type nya pilih yang 16 bit unsigned. Kemudian number of band-nya kasih 1. Kemudian mosaic operatornya ganti jadi min, dan mosaic colornya jadi plus, dan oke. Ya, ini agak lama ya, tergantung spek laptopnya masing-masing. Kalau speknya tinggi cepat, kalau enggak ya kayak gini lah. Kalian cek. Nah tuh udah jadi satu kan. Nah kalau udah, yang lainnya tinggal dihapus saja kalau udah. Nah tinggal ini. Nah sekarang kita mau memotongnya sesuai daerah yang kita inginkan ya. Ini kota Tawalunto, kita ini select feature dulu, kita klik di sini. Kalau udah warna biru kayak gini, klik Windows, kemudian image analysis, kita pilih di sini di citranya atau di jamnya, kemudian klik ini tanda gunting ini, klik. Nah otomatis dia akan kepotong tuh. Nah ini tinggal dihapus saja. Oke, kalau udah kayak gini tinggal kreativitas kita lagi. Nah misal ini ketinggian maksimalnya adalah 1203 meter. Ini meter ya satunya, kita ganti aja dulu 1203 meter. Yang paling rendah ketinggiannya 170 meter. Ini kita kasih nama ketinggian. Oke, nah kalau kayak gini kita ganti dulu warnanya. Nah, simbologinya biasanya yang ini, dari hijau sampai ke merah. Kita klik ini, kemudian oke. Nah jadi ini kan penampilannya seperti ini, peta ketinggiannya. Nah kita mau memunculkan efek menonjol atau biasa disebut hillside. Nah caranya kita klik Art Toolbox, kemudian pilih 3D Analysis, kita pilih raster surface, kemudian pilih hillside. Kemudian yang tadi ya, data kita yang udah dipotong tadi, kemudian kita tinggal oke. Nah udah tuh. Nah kalau kayak gini, nah ini kan masih belum kelihatan, kita klik kanan di sini, kemudian ambil properties. Untuk displaynya kita kurangin jadi misalnya 15% deh, kurangin. Nah jadi ini dia kelihatan timbul seperti gambar-gambar yang ada di atas kayak gitu. Nah ini udah kelihatan nih hasilnya. Kita zoom ke layar dulu. Nah ini, nah kalau udah kayak gitu, nah ini kan masih dalam data raster nih. Jadi misalnya teman-teman mau mengelompokkannya, misal dari 100 meter ketinggian 200 meter, atau bisa juga 50 meter ke 100, tergantung ke interval yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini saya ingin intervalnya itu 100. Nah kita tinggal raster request saja. Nah caranya klik ini 3D Analysis Tool, kemudian
pilih raster di kelas, ambil classify. Nah, input rasternya pilih yang ini tadi, data ketinggian kita, dan kita kelaskan. Nah, lihat dulu minimumnya itu 169. Kalau misalnya kita interval 100, berarti kita langsung ambil yang 200, minimalnya 200. Nah, ini maksimumnya 1200, berarti ini kalau dimaksimalin 1300. Nah, jadi kira-kira 1300 kurang 200, ada 12 kelas. Nah, kita pilih equal interval, pilih jadi 12 misalnya. Oh maaf, ini belum selesai. Nah, kita pilih dulu yang ini 200, 300, 400, 500, kemudian 1000, 1100. Nah, ini interval 100 ya teman-teman. Di 1300. Coba kita cek dulu ya, 200. Oh, sepertinya kita hanya pakai 11 data karena ini kelebihan 1 jadinya. Nah, jadi gitu, tergantung interval yang teman-teman pakai. Nah, berarti jadi kan ini lihat dulu nih, maksimumnya 109, berarti kalau kita genapin yaitu minimalnya 200 ya. Kemudian kalau maksimumnya 1203, berarti ini 1300. Jadi ini ulang lagi, 300, 500, 600, 1000, 1200, 1100. Nah, ini oh bener yang tadi ya, kenapa salah, maaf ya teman-teman, karena ini 1200, atau kalau kita jadiin ini 1200 saja boleh, kita anggap aja ini ketinggian maksimalnya 1200. Oke. Kemudian oke. Tunggu proses. Nah, kayak gini. Ini kan masih dalam raster nih. Jadi, kita jadiin dulu raster to polygon. Pilih conversion tools, kemudian from raster to polygon. Kita pilih yang tadi, ini yang dari class, kemudian oke. Nah, ini dia udah jadi polygon. Nah, misalnya teman-teman nanti mau make buat ngitung luas ketinggian 200 berapa sih, kayak gitu. Oke, kita tutup dulu nih. Nih. Kita pakai yang ini sama si headset tadi aja. Nah, lalu nih kita cek dulu. Nah, ini bisa sih kalau mau nyentuhin datanya, si grid code ini grid code tadi yang menjadi patokan kita. Kita di solve dulu biar gampang membedakannya. Caranya klik geoprocessing, kemudian pilih di solve yang ini ya, yang udah jadi polygon. Nah, jadi tadi kan kita mengklasifikasikannya jadi 11. Nah, jadi yang kita pilih itu grid code. Nah, yang ini line oke. Nah, ini yang udah disatukan datanya atau di dissolve tadi. Ada grid 1 sampai 11. Nah, kemudian ini kita ekspor dulu untuk jaga-jaga biar datanya aman. Kita ekspor ke head tadi ya, tempat penyimpanannya. Terserah ini sebetulnya teman-teman mau nyimpannya di mana. Saya pilih di sini. Nah, misalnya ini adalah ketinggian interval 100 nih, kayak gitu. Kemudian oke. Nah, kalau udah kayak gini,
tuh udah kayak gitu. Ini dihapus aja nih yang tadi, sama ini juga biar nggak pusing. Nah udah, kalau kayak gini kita perbarui dulu tabelnya. Kali ini kita add kolom baru, namanya ketinggian ya. Nah tipenya kita pilih double aja karena kita mau ngasih angka di sini. Oke. Nah editornya kita nyalain dulu untuk si ketinggian. Nah ini kan tadi minimal kita 200 ya. Nah isi aja nih grid code 1 itu mulai dari 200 sampai nah udah toh. Oke, kalau udah stop lagi, kita save. Nah kalau udah kayak gini kita tinggal hidupin aja nih simbologinya. Klik kanan lagi, properties, kemudian simbologi, kategoris, kita pilih ketinggian tadi yang mau kita tampilkan. Dari sini kita kosongin, add all value, pilih simbologinya yang kayak tadi ini. Nah kayak gitu, dan oke. Nah ini sama kan kayak yang ini. Kita matiin dulu yang ini. Tuh, sama kan, ini hanya pembedaan warnanya aja karena ini kita udah kelas-kelasin sesuai pakai interval kita tadi. Nah kalau udah kayak gini teman-teman tinggal yang tadi klik kanan, properties, simbologi atau displaynya dikurangin, transparannya jadi 15%. Nah kalau udah kayak gitu, nah oke. Nah kira-kira petanya kayak ini teman-teman, peta topografi kita. Ini ketinggiannya itu dari 200 meter sampai dengan 1200 meter. Nah kira-kira seperti ini teman-teman petanya. Kira-kira kayak gini ya teman-teman petanya. Kalau udah jadi, teman-teman tinggal melakukan layout atau memakai data ketinggian ini untuk melakukan analisis yang lain contohnya. Oke, simple kan caranya. Oke, sekian dulu video kali ini, terima kasih.